Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tadi masuk lagi di video yang terbaru untuk kelas PP ENS ML. Jadi kemarin kalian udah belajar sensor macam-macamnya, kemudian bongkarnya beberapa ya. Jadi kalau sensor memang jarang dilakukan perbaikan, lebih tepatnya penggantian. Aktuator pun juga kayak gitu, cuman untuk beberapa aktuator perawatan berkalanya ada perawatannya. Nah, kemudian untuk yang sekarang kita nggak mungkin bongkar aktuator semuanya, jadi karena supaya ilmunya masuk sedikit demi sedikit, tapi pasti ya. Jadi hari ini saya akan membagikan kalian pengetahuan tentang yang namanya ISC, Idle Speed Control. Nah, idle speed control itu salah satu aktuator. Aktuator itu kalau secara umum ya, yang penting-penting kalau di mobil injeksi ada 3, ISC, kemudian injektor, lalu coil, ignition coil. Nah, untuk yang part ini kita akan bahas ISC plus throttle body ya. Jadi saya bongkar throttle body. Jadi ini throttle body. Kalau di mobil konvensional ini bukan throttle body, tapi karburator. Tapi karena ini injeksi hanya pakai throttle body saja. Nah, ISC itu yang ini, idle speed control. Nanti dalamnya kayak gimana kita lihat. Nah, ini sementara saya bongkar dulu ISC-nya, lalu pengetahuan berikutnya kita bahas tentang throttle body-nya. Oke, saya bongkar dulu. Ya, ISC itu hanya dipasang dengan 2 skrup saja, atas dan bawah kayak gini, yang paling simpel. Ya, ingat saya nggak pakai sarung tangan, ya. Saya nggak pakai sarung tangan karena kondisinya dingin, mesinnya tidak berputar. Jadi ini resisten yang khusus untuk overhaul, untuk bongkar pasang. Jadi nggak perlu perlakuan khusus seperti pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan sih bagus. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini namanya idle speed control. Nah, ujungnya ini dia menutup lubang. Jadi kerjanya itu dia di dalamnya ini ada kumparan, yang mana kumparan itu dihubungkan dengan konduktor. Jadinya dia sistemnya magnetis. Kayak kalau kalian mainan paku, kalian lilitkan kabel, ujung sama ujung kalian kasih arus positif negatif dari baterai ABC, pasti jadinya kemagnetan, sama kayak gini. Jadi dia kerjanya kemagnetan. Kalau saya hubungkan ini arus positif negatifnya, dia nanti akan turun gini. Kayak gini berat ya, dia tenaganya pakai magnetis. Nah, perawatannya dia gampang. Kalau di rumah kalian punya WD-40 atau karburator cleaner, kalian semprot celahnya yang di semprot, kemudian semprot lagi karburator cleaner atau kompresor. Jangan lupa dilap. Biasanya untuk memperlunak kerjanya dia di area ini, setelah dibersihkan ya kering, ditetesi oli mesin ya, yang encer, yang bersih, bukan oli tap-tapan, yang bersih di dalamnya situ. Nah, itu nanti baru dipasang lagi. Perawatannya ini kayak gitu. Nah, untuk perawatan berkala sebetulnya yang dibersihkan throttle body, bukan aktuatornya. Ini juga perlu dicek sih sesekali. Kemudian biasanya di kendaraan skrup ini mudah rusak. Jadi biasanya 2 kali lepas itu harus ganti skrup. Ya, kayak gini. Gampang ya. Nah, ini namanya ISC, idle speed control. Jadi dia aktuator yang mengatur putaran idle, stabilitas dari putaran idle. Nggak cuma putaran idle, ketika kalian ngegas pun tambahnya dia juga akan buka semakin banyak. Nah, untuk tahu kerjanya dia, kita harus bongkar ini dulu, throttle body. Nah, saya bongkar dulu, nanti kita cari meja ya biar lebih jelas. Dalamnya throttle body, ini kita lepas saja, ini nggak penting. Oh, pakai sekun, berarti ini udah soak. Ini kita bongkar throttle bodinya, kemudian nanti kita kupas tuntas secara mendalam. Throttle body ya.
Saya bongkarkan dulu. Saya pause dulu aja ya. Tidak jadi saya pause. Jadi untuk memberitahu kalian ya, di sini ada mur baut. Baut saja, maaf. Baut. Untuk yang area depan ini Avanza Xenia ya. Untuk yang depan ini pakai kunci nomor 10. Jadi saran saya pakai soket set atau kunci T. Kalau yang ini bisa pakai kunci ring juga tidak apa-apa. Cuman kalau yang bagian dalam sini, ini soket nomor 12 di area sini, di dalam sini, ini agak sulit kalau pakai kunci ring atau kunci pas. Jadi harus pakai kunci T atau kunci shock. Oke ya. Wis, kameranya bergetar ya. Oke, sudah saya kendorin. Jadi pause saja dulu ya, biar kameranya nggak goyang lalu nggak jatuh. Susah, HP saya cuma satu. Oke, lanjut. Jadi tampak area dalam ini kayak gitu ya, kelihatan apa enggak? Nah, ini intake manifold. Ini intake manifold ya. Maksudnya udara di situ. Jadi ini baut 12, ini 10. Lepasnya itu aja. Ini ada dia karet seal ya, seal. Nah, throttle body itu baliknya itu dalamnya kayak gitu. Nah, kita duduk di kursi, kamera saya letakkan di meja, saya pause dulu. Kita bahas lebih dalam di sana. Oke, kita sudah dapat throttle bodinya ya. Ya kalau di mobil konvensional pakainya karburator, di pencampuran udara bahan bakarnya pakai karburator. Nah, bedanya dengan throttle body ini, yang masuk ke throttle body, area throttle body kemudian dimasukkan ke intake manifold itu hanya udara. Bahan bakarnya dari mana Pak? Nanti bahan bakarnya yang nyemprotkan injektor tepat sebelum katup. Jadi sama di area intake manifold juga tepat sebelum katup. Nah, kita bahas masalah aktuator ini ya, ISG. Nah, perawatannya tadi sudah saya sampaikan. Semprot WD-40 atau karburator cleaner, kemudian jungkirkan ke bawah, semprot lagi, biarkan kotorannya menetes, bersihkan pakai angin kompresor. Kemudian langkah terakhirnya tetesi oli mesin yang bersih, nah encer, jangan stempel ya. Supaya apa? Nah, mekanisme dia itu naik turun gini. Jadi ini posisi gini, dia akan menutup lubang. Nah, lubang yang saya maksud ini kan tempatnya ini, housingnya, rumahnya, maaf, dudukannya. Nah, posisinya kan gini ya, itu balik. Oh, ini penceng. Nah, posisinya gini, kayak gini ya. Nah, itu ada lubang di sana. Lubang itu terhubung dengan ini, tepat di atasnya throttle butterfly. Butterfly ini loh, kepingan ini. Kalau di sepeda motor kalian kenal istilah throttle valve atau skep. Nah, ini pakai throttle butterfly, lempengan ini. Kenapa? Ya berayunnya gini. Kayak saya kupu-kupu ya, ngepak gitu ya. Jadi namanya throttle butterfly. Ketika kalian ngegas, buka maksimal gini ya, udara akan masuk dalam jumlah yang banyak. Kalau kayak gini, butuh saluran yang mana udara akan terus masuk dan tetap teratur. Gimana caranya? Mesin harus putarannya idle atau stasioner. Saya ulangi lagi, kalau kalian lupa, putaran idle atau putaran stasioner adalah putaran engine yang stabil kisaran 800 sampai 1000 rpm, bisa 1200. Yang mana putaran itu tanpa beban, artinya transmisi tidak terhubung. Jadi kondisi mobil diam, mesin nyala, putaran stabil itu namanya stasioner atau idle. Nah, yang ngatur putaran idle pada engine EV itu ini ISG, idle speed control. Ini
speknya punyanya Avanza, Xenia. Untuk mobil lain kali saya kasih. Nah, ini kemarin kalian sudah kenal ini ya. Ini namanya TPS, Throttle Position Sensor. Nah, sudah saya bahas kemarin. Jadi bukanya throttle butterfly tadi, bukanya itu dibaca oleh ini. Dibaca oleh yang namanya sensor ini, Throttle Position Sensor. Modelnya dia kayak pengatur volume di tape atau radio atau TV zaman dulu, puterannya masih gini ya, putar gitu ya. Jadi ini lempengnya datar. Kalau saya ini throttle-nya nutup ya. Ini kalau buka berarti gini, set. Nah, lempengannya kan berputar itu. Yang ini. Ya, set. Nah, putaran ini motor sensornya set, otomatis membaca, oh bukaan throttle-nya sekian. Kalau bukaan throttle-nya sekian, otomatis ini ISC juga bereaksi. Buka lagi. Set. Kalau idle dia akan buka, kalau idle dia buka sedikit salurannya, dibuka saluran. Kalau dia kondisi mesin mati, otomatis ISC akan menutup saluran ini. Kemudian ketika akselerasi, throttle-nya buka misalkan buka banyak gini ya, dia akan kembali ke posisi semula, nutup area ini. Nutup lubangnya gitu. Nah, posisinya di sini, terhubungnya di sini. Nah, itu untuk ISC atau idle speed control. Perawatannya kayak tadi. Nah, kemudian kalau perawatan berkalanya untuk throttle gimana? Oh iya, saya luruskan dulu ya. Perawatan berkala engine sama tune up itu sebetulnya beda ya. Cuman orang menyebutkan pokoknya di servis itu servis engine namanya tune up. Sebenarnya beda. Tuning atau proses tune up itu artinya dia proses meningkatkan performa engine, kemudian efisiensi bahan bakar dan sebagainya itu ditingkatkan. Itu namanya tuning. Tuning kan nyetel ya. Nyetel. Sedangkan kalau untuk kendaraan pabrikan Indonesia itu penyetel, kalau mau disetel dia bisa ganti ECM lah, kemudian ganti injektor, ganti busi. Nah, kalau yang dilakukan teknisi pada umumnya itu namanya perawatan berkala. Jadi perawatan berkala itu bertujuan mengembalikan performa kendaraan atau performa engine seperti layaknya performa semula. Mobil baru sama mobil lama jelas performanya masih enak mobil baru, tarikannya masih enak dan sebagainya. Lambat laun seiring dipakai kan menurun. Nah, dilakukanlah perawatan berkala pada engine. Orang nyebutnya tune up. Padahal tune up itu namanya juga tuning, up, naik, meningkatkan performa. Beda dengan perawatan berkala. Tapi itu istilah pasar ya, nggak penting. Nah, untuk perawatan berkalanya throttle gimana? Biasanya ini kan terpasang gini ya, area atas ini. Yang dilakukan yaitu disemprot carburetor cleaner, engine conditioner atau WD-40 atau cairan yang pembersih yang mudah terbakar. Semprotkan area sini, maksimal. Kemudian dibuka gini. Kemudian juga gini ya, area sana, area baliknya juga dibersihkan, sela-selanya ini. Lubang di ISC juga disemprot. Area ini juga dibersihkan semuanya. Untuk lubang yang ini biasanya caranya setelah disemprotkan gini, dimasukkan kain, kemudian ditusuk pakai obeng, dibersihkan. Setiap kotoran yang berpotensi menghambat udara masuk ke throttle body, kemudian ke intake manifold, itu bisa mengganggu performa kendaraan. Nah, jadi pembersihan kayak gitu. Tapi biasanya itu dilakukan tanpa bongkar throttle body. Bongkar throttle body itu biasanya dimaksudkan supaya pembersihannya lebih maksimal. Kemudian pembongkaran ISC ini dimaksudkan supaya kemampuan dari pengaturan idle-nya lebih bagus. Dibersihkan, semprot WD-40, dibersihkan. Lubangnya sana juga dikoleti pakai obeng ya, kain, dikolet pakai obeng. Nah, tuh. Kemudian untuk pemasangannya sebentar, saya ketinggalan silnya. Ya. Ini seal dari dudukannya ini throttle body.
Yang biasa dilakukan adalah ini dikasih grease atau stemped. Dikasih grease atau stemped, kemudian dipasangkan. Dek. Baru kan areanya kan ini dia. Dia kan kalau terpasang di dalam itu posisinya dia melindungi area ini. Seret. Seret. Tapi ngasih grease-nya jangan di sini, cukup di seal-nya saja. Nah, pentingnya ini apa? Jadi gini. Ada momen di mana kalian belum pernah tahu fenomenanya ya. Namanya fenomena udara palsu. Udara palsu itu adalah udara yang tidak dikehendaki masuk, tapi ternyata masuk ke intake manifold. Normalnya udara akan masuk lewat bagian atas ini, throttle body. Seret. Ketika ini saya buka ya. Seret. Normal ya udara akan masuk ke sini, terus masuk. Tapi dalam kondisi rusak, misalkan ininya silnya rusak, ada misalkan patah di sini ya, dipaksakan dimasukkan sana. Nah, kemudian kuncinya bautnya di sini tidak rapat. Nah, kan udara masuk itu kan akibat dari tarikan piston dari TMA ke TMB saat langkah hisap. Harusnya kan hisapnya kan hisap gini ya, hisap udara masuknya gini. Kalau udara palsu dia bisa masuk area sini, tanpa melewati throttle body, tanpa terbaca oleh throttle position sensor. Kemudian pembacaan di sensor manifold absolute pressure, manifold absolute pressure sensor itu tidak sesuai. Otomatis putarannya akan bergelombang gereng, geng kayak gitu. Nah, itulah kenapa walaupun nggak cuma ini aja ya, nggak cuma mobil injeksi aja ya, karburator pun juga berpotensi adanya udara palsu. Nah, namun untuk menjaga supaya tidak terjadi hal seperti itu, saat membersihkannya pastikan kalian nggak pakai amplas, pakai kain yang bersih. Pakai WD-40 yang baik, WD-40 atau engine conditioner yang sifatnya keras untuk membersihkan kerak ya. Kemudian diakhiri dengan semprotan dari karburator cleaner atau brake cleaner, sama saja. Jadi dia lebih lembut lagi, nggak begitu keras. Sisanya bersihkan pakai kompresor, lalu pasang kembali. Nah, karena seal itu dari karet, otomatis, karet ya. Otomatis kalau dia terpasang pada sebuah engine, entah walaupun itu cuma di pinggiran, otomatis dia terpapar panas langsung. Nah, panas dingin lama-lama dia retak-retak. Nah, fungsinya grease atau stemped itu dia untuk kembali melenturkan ini. Jadi termasuk perawatannya seal dan gasket. Pelajaran PDTO ya. Gasket, sealant dan sebagainya. Nah, itu aja ya untuk hari ini. Jadi part berikutnya kita coba yang namanya ini udara. Berikutnya berarti bahan bakar. Oke, kita coba melakukan pembongkaran injektor. Kemudian komponennya apa aja, lalu perawatan berkalanya gimana. Jadi saya belum punya bahan untuk bersihkan ini ya. Jadi mungkin kalau sudah punya bahan untuk membersihkan seperti WD-40 dan sebagainya, cobalah kita praktek seperti realnya lah, kita bersihkan dan sebagainya. Oke ya, itu aja. Saya rasa ini namanya apa? Idle speed control. Walaupun bentuknya kayak gini, ingat pakai nama yang benar, ISC. Oke, perawatannya udah jelas. Saya harap kita bisa segera bertemu untuk langsung praktek ya, biar lebih enak, biar kalian lebih paham. Soalnya Avanza Xenia itu mobil sejuta umat, jadi di pasaran banyak sekali. Kalian pasti bertemu. Jadi kalau nggak segera belajar tahapan perawatannya juga sama aja. Oke, ingat, nantikan video saya berikutnya. Pertemuan berikutnya kita bongkar injektor dan tahapan perawatannya. Oke, itu aja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Adios.